Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan time series. Time series atau data berkala adalah data-data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Time series berkaitan dengan data statistik yang dicatat, diselidiki dalam batas-batas waktu tertentu seperti penjualan, harga persediaan, produksi, tenaga kerja, dan sebagainya. Sehingga pola perubahan data dapat dipantau. Dengan demikian, time series dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan untuk saat ini dan peramalan keadaan perdagangan dan ekonomi di masa mendatang, atau perencanaan kegiatan di masa depan. Time series ada beberapa bagian. Yang pertama ada tren sekuler atau secular trend. Tren sekuler merupakan gerakan teratur atau gerakan rata-rata dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 10 jangka waktu. Tren ini dilukiskan berupa suatu garis yang memiliki bentuk yang beragam. Dapat berupa garis meningkat, menurun, horizontal, atau naik turun secara halus mirip huruf S yang memanjang. Gambarnya bisa dilihat di bawah ini ya teman-teman. Yang kedua ada variasi siklis atau variasi konjungtor, cyclical variation. Variasi siklis merupakan variasi yang berulang-ulang dan regular dengan periode waktu yang panjang. Siklusnya adalah sebagai berikut: periode kemakmuran atau prosperity, periode kemunduran atau recession, periode kesukaran atau depression, periode pemulihan atau recovery. Pada siklus ini terdapat puncak dan lembah. Gerakan dari puncak ke lembah disebut kontraksi. Sebaliknya, gerakan dari lembah ke puncak disebut ekspansi. Berikut adalah gambar kurva variasi siklis. Jangka waktu dari D sampai D petik disebut satu periode, sedangkan jarak A sampai A petik disebut amplitudo. Keterangannya, X garis perkembangan normal, A puncak masa kemakmuran, B puncak kemunduran, C masa kesukaran paling bawah, dan D masa pemulihan. Untuk gambar kurvanya bisa dilihat di layar ya teman-teman. Variasi musim atau seasonal variation kita bisa lihat dari gambar 3, yaitu gambar kurva variasi musim. Variasi musim merupakan variasi yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang pendek, yaitu 1 tahun atau kurang. 4. Variasi residu atau irregular atau random, atau juga disebut dengan erratic variation. Variasi residu ini merupakan gerakan yang berbeda-beda dalam waktu yang singkat dengan tidak diikuti oleh pola yang teratur serta tidak dapat diperkirakan. Kita bisa lihat dari gambar 4, yaitu gambar kurva variasi residu, di mana nilai-nilai dari tim series Y ini merupakan hasil kali atau penjumlahan dari komponen-komponennya, yang dalam bentuk persamaan dituliskan Y sama dengan T kali C kali S kali I, atau Y sama dengan T tambah C tambah S tambah I, di mana Y adalah variabel dependen dan sedangkan T, C, S, dan I adalah variabel independen. Satu, metode tangan bebas atau freehand. Kita bisa lihat dari gambar 5, yaitu gambar diagram pencar metode tangan bebas, di mana langkah-langkah penyelesaian adalah data dari hasil pengamatan dituangkan dalam suatu diagram atau disebut dengan diagram pencar. Terus pada diagram pencar tersebut ditarik garis lurus secara bebas. Arah garisnya sesuai dengan letak titik-titiknya. Kita bisa lihat dari contoh gambar 5, di mana pada tahun 70 hasil penjualan 176, terus pada tahun 71 hasil penjualan menurun menjadi 170, terus pada tahun 72 hasil penjualan meningkat menjadi 182, terus pada tahun 73 hasil penjualan menjadi 195, pada tahun 74 hasil penjualan 208, pada tahun 75 hasil penjualan 216,
pada tahun 76 hasil penjualan 225, terus pada tahun 77 hasil penjualan meningkat menjadi 237. 2. Metode setengah rata-rata atau semi-average. Metode ini dilakukan dengan mencari rata-rata data yang ada setelah data tersebut dibagi menjadi dua bagian. Langkah-langkahnya adalah A. Data berkala dibagi menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Jika jumlahnya ganjil, maka tahun yang berada di tengah-tengah tidak diikutkan dalam perhitungan. B. Hitung jumlah dari tiap-tiap bagian. C. Hitung rata-rata dari tiap bagian dan letakkan di tengah-tengah masing-masing bagian. Kedua nilai rata-rata tersebut merupakan nilai tren untuk tahun yang ada di tengah-tengah tiap bagian. D. Untuk menentukan nilai tren untuk tahun yang lainnya dilakukan dengan cara berikut. Menghitung kenaikan total tren dari nilai-nilai tren yang diketahui. Menghitung rata-rata kenaikan tren per tahun. Menambah atau mengurangi tren yang diketahui dengan rata-rata kenaikan tren per tahun. E. Untuk menentukan garis trennya, maka kedua nilai rata-rata yang diketahui dihubungkan dalam satu diagram. Garis inilah yang menjadi garis trennya. Contoh data penjual sebuah perusahaan roti dalam ratusan ribu dari tahun 1970 sampai tahun 1979. Perhitungan nilai tren dan gambar garis trennya sebagai berikut. Dalam tabel ini kita bisa melihat dua tahun yang berbeda. 2. Metode setengah rata-rata atau semi-average. Untuk menghitung setengah rata-rata atau nilai tren dari data dengan N genap, maka prosedurnya sama dengan di atas. Namun peletakan nilai dari jumlah tiap-tiap semi total ditempatkan di tengah N periode yang jatuh di antara 2 tahun. Sehingga nilai trennya adalah nilai tren tengah antara 2 tahun. Contoh seperti gambar 6, garis tren penjualan roti, data penjualan sebuah perusahaan roti dalam ratusan ribu, tahun 1970 dengan total penjualan 176, tahun 1971 dengan total penjualan 170. 2. Metode setengah rata-rata atau semi-average. Untuk menghitung setengah rata-rata atau nilai tren dari data dengan N genap, maka prosedurnya sama dengan di atas. Namun peletakan nilai dari jumlah tiap-tiap semi total ditempatkan di tengah N periode yang jatuh di antara 2 tahun. Sehingga nilai trennya adalah nilai tren tengah antara 2 tahun. Contoh seperti gambar 6, garis tren penjualan roti, data penjualan sebuah perusahaan roti dalam ratusan ribu, tahun 1970 dengan total penjualan 176, tahun 1971 dengan total penjualan 170. 2. Metode setengah rata-rata atau semi-average. Nilai-nilai tren untuk tahun bersangkutan dihitung dengan cara kenaikan total tren tengah tahun 1971 dan 1972 dikurang tengah tahun 1975 dan 1976 adalah 219,5 dikurang 181,25 sama dengan 38,25. Rata-rata kenaikan tren per tahun adalah 38,25 dibagi 4 sama dengan 9,5625. Nilai-nilai tren untuk tahun yang bersangkutan adalah tahun 1971 sama dengan 181 dikurang 1,5 dikali 9,5625 sama dengan 166,66 dan seterusnya. Kekurangan metode setengah rata-rata adalah dalam perhitungannya menggunakan nilai rata-rata. Seandainya dalam salah satu atau kedua bagian terjadi hal-hal yang mempengaruhi data dalam tahun yang bersangkutan, maka akan terlihat pengaruhnya terhadap nilai rata-rata. Sedangkan kelebihannya adalah perhitungannya sederhana dan lebih objektif dalam penggambaran garis tren dibandingkan dengan metode sebelumnya. 2. Metode rata-rata bergerak atau moving average.
Disebut metode bergerak karena setelah rata-rata dihitung, lalu diikuti gerakan satu periode ke belakang, disebut juga rata-rata bergerak terpusat, karena rata-rata bergerak diletakkan pada pusat dari periode yang digunakan. Pada metode ini dilakukan penggantian nilai data suatu tahun dengan nilai rata-ratanya, dihitung dengan nilai data tahun yang mendahulunya dan nilai data tahun berikutnya. Langkah-langkahnya adalah A. Dihitung rata-rata dari sejumlah data paling awal. B. Lupakan nilai data yang pertama. C. Diulangan tahap A dan B sampai data terakhir. Metode rata-rata bergerak atau moving average. Contoh, data produksi sabun cuci dari tahun 1976 sampai dengan 1983 dalam ribuan ton. Tahun 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983. Penjualan 175,5, 194,9, 218, 5, 202, 9, 213,0, 207,8, 213,0. Nilai tren dengan metode rata-rata bergerak dengan 3 tahun dan 5 tahun. Rata-rata bergerak sebagai berikut. Ada di tabel. Ini adalah contoh berikut dari metode rata-rata bergerak atau moving average. Ini ada grafiknya disajikan pada gambar 6 berikut ini. Bisa dilihat itu ada kenaikan dan penurunan, dan itu ada angka rata-rata 3 tahun bergerak. Terus jangka produksinya juga. Untuk membuat perakiraan atau ramalan untuk tahun-tahun berikutnya adalah dengan menggeser ke angka dari rata-rata bergerak. Misalnya, untuk rata-rata bergerak 3 tahun, maka untuk tahun 1980 dengan rata bergerak dari 1978 untuk tahun 1981 menggunakan rata-rata bergerak tahun 1979 dan seterusnya. Dalam bentuk tabel yang disajikan seperti berikut. Ada tahun dari 1970, 78, 79, 80, 81, 82 sampai dengan 89. Ini produksinya juga dalam jumlah 3 tahun bergerak, rata-rata bergeraknya juga kan ada di situ.